Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film. Jadi sesuai misi yang sudah aku jelasin sebelumnya, kali ini akan lanjut pembahasan film MCU nomor 12 berjudul Guardian of the Galaxy Volume 2 yang rilis pada tahun 2017. Masih disutradarai oleh James Gunn, film ini akan dibintangi beberapa nama seperti Chris Pratt sebagai Peter Quill alias Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax, Bradley Cooper sebagai pengisi suara Rocket Raccoon, Vin Diesel sebagai pengisi suara Groot, Michael Rooker sebagai Yondu Donta, Karen Gillan sebagai Nebula, serta masih banyak aktor keren lainnya. Oke Brody, skuy, let's begin. Film berawal di bumi pada tahun 1980, tepatnya di Missouri, Amerika Serikat. Saat itu, ibu dari Peter Quill bernama Meredith Quill tengah jatuh cinta kepada seorang alien bernama Ego yang nantinya bakal jadi ayah dari Peter Quill. Selain menanam benihnya sendiri di dalam rahim Meredith Quill, Ego juga diketahui sudah menanam jenis tanaman misterius di planet ini. Berpindah ke masa sekarang, tepatnya di planet Sovereign, di mana tim Guardian of the Galaxy tengah berusaha mengalahkan seekor monster mengerikan. Wait a minute! Run! Berhasil, barulah diketahui kalau mereka ini ternyata cuma disewa buat mengambil baterai-baterai canggih berharga mahal bernama Enulux milik kaum Sovereign yang selama ini berada di dekat monster tadi. Mereka kemudian pergi untuk menghadap kepada Ratu Ayesha, pimpinan kaum Sovereign, buat mengambil upah yang sudah dijanjikan. Cuman bukannya mendapatkan uang secara langsung, mereka malah dihadiahi seorang tahanan yang bisa ditukarkan dengan uang ke planet Sandar atau Nova Corps. Tahanan tersebut rupanya adalah Nebula, di mana ia ditangkap oleh kaum Sovereign karena ketahuan hendak mencuri baterai. Selanjutnya mereka pun lantas berpamitan kepada Ratu Ayesha, dan ketika balik badan, Rocket memperlihatkan kejahilannya kepada Drax karena ia diam-diam malah mencuri beberapa pitch baterai canggih tersebut. Alright, let's get Baldy to Zen. Gak butuh waktu lama bagi Sovereign untuk tahu kalau beberapa baterai mereka telah dicuri, hingga mereka pun langsung mengirimkan beberapa drone tempur jarak jauh untuk mengejar The Milano. Melihat sekumpulan drone mengincar pesawat mereka, Drax keceplosan memberitahu ulah jahil Rocket sebelumnya, hingga sembari menghindari serangan-serangan musuh, Quill dan Rocket selaku pilot masih sempet-sempetnya adu bacot. Lalu sebagai orang paling waras di pesawat ini, Gamora lantas memerintahkan kepada mereka berdua untuk menerobos medan asteroid kuantum guna mencapai titik lompat paling dekat ke planet lain. Cybernetically engineered to be a douchebag. Stop Because I put a turd in there. discussing. Satu persatu drone Sovereign hancur ketabrak asteroid. Sebenarnya The Milano bisa aja dengan mulus melewati medan ini, cuman karena berebut tentang siapa pilot terbaik di galaksi versinya si Drax, Quill, dan Rocket sampai harus mengemudi sambil adu bacot. Dimana itu akhirnya membuat salah satu sisi The Milano ketabrak asteroid serta menyebabkan bagian senjata rusak parah. Beruntung si Drax nekat memakai pakaian ruang angkasanya untuk keluar dari pesawat menggunakan tambang lalu menembaki sisa drone Sovereign secara manual. Ten clicks! Nahasnya setelah terbebas dari medan tersebut, mereka rupanya masih harus berhadapan dengan armada susulan Sovereign. Akan tetapi yang mengejutkan ternyata bukan hanya itu, melainkan sebuah pesawat telur yang tiba-tiba membantu mereka dan mampu memusnahkan seluruh drone Sovereign hanya dengan sekali tembak. Hingga The Milano akhirnya bisa mendarat ke planet terdekat bernama Berhard meskipun caranya nggak bisa dikatakan mulus. Groot, put your seatbelt on. Berhasil mendarat bukan berarti ending dari adu bacot Peter dan Rocket, karena itu masih terus berlangsung sampai keduanya terpaksa harus diam ketika pesawat telur yang tadi memberikan bantuan tiba-tiba juga mendarat di planet ini menghampiri mereka semua. Someone follows you through the jump point.
Dari dalam pesawat keluarlah dua orang, si perempuan bernama Mantis, sedangkan laki-laki yang sekaligus adalah pemilik pesawat bernama Ego, di mana ia secara mengejutkan mengaku sebagai ayah kandungnya Peter Quill. Beralih ke planet lain yaitu Contraxia, saat para Ravagers bawahan Yondu Donta sedang asik berpesta pora. Lalu nggak berapa lama tiba-tiba Yondu dikagetkan oleh kedatangan seseorang bernama Stakar Augord, pimpinan tertinggi Ravagers, di mana selama ini kelompok Yondu rupanya sudah diasingkan dari kelompok utama karena dulu sudah berani melanggar peraturan paling fatal, yaitu menculik seorang anak kecil yang nggak lain adalah Peter Quill. Kemudian sepeninggal Stakar dari sana, Yondu tiba-tiba didatangi oleh Queen Ayesha. Ia bermaksud hendak menyewa kelompok Ravagers Yondu untuk menangkap Quill and the Gang dengan tawaran yang cukup menggiurkan. Balik lagi ke planet Bernhard, di mana Ego menceritakan kepada Quill kalau dulu ia menyewa Yondu untuk menjemputnya di bumi lantaran gak kuat harus menerima kenyataan pahit kalau di planet tersebut sudah gak ada Meredith Quill alias ibunya Peter. Nah, mengetahui Yondu malah menculik Peter, ia pun mulai mencari ke seluruh penjuru galaksi. Hingga setelah akhirnya menemukan Peter, Ego lantas mengajak anaknya tersebut untuk mengunjungi planet tempat ia tinggal agar bisa menjelaskan secara detail tentang apa dan siapa sebenarnya mereka. Lanjut, usai pembicaraan selesai, Peter mengajak Gamora jalan-jalan bentar untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Ego. Lalu dijawab oleh Gamora kalau nggak ada salahnya untuk menyelidiki ini terlebih dulu. Dan jika nanti ia emang terbukti jahat, mereka bisa langsung membunuh dia dalam sekejap. Singkat cerita, keesokan harinya Quill, Gamora, dan Drax akan ikut dengan Ego, sedangkan Rocket tetap tinggal untuk merepair kerusakan pesawat bersama Groot juga tahanan mereka yaitu Nebula. Di dalam pesawat telur, Mantis terlihat membantu Ego untuk tidur dengan cara memegang kepalanya. Mantis kemudian menjelaskan kepada Drax, Gamora juga Quill kalau dirinya mempunyai kemampuan unik yaitu bisa merasakan perasaan seseorang hanya melewati satu sentuhan saja. Ia membuktikan itu dengan coba menyentuh Quill lalu mengatakan kalau saat ini Quill tengah merasakan perasaan cinta luar biasa terhadap Gamora, dan karena ini adalah rahasia antar lelaki, Drax otomatis ketawa terbahak-bahak sambil ngecengin Quill, disusul oleh Mantis yang juga malah ikutan ketawa setelah merasakan emosi bahagianya si Drax. Okay. Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be shocked! Kembali ke tempatnya Rocket, di mana saat ini kelompok Ravagers bawahan Yondu diam-diam coba mendekati tempat tergeletaknya Demilano. Nah, karena kejeniusan si Rocket ini di atas rata-rata, ia mampu membuat sebagian besar anak buah Yondu kemakan perangkapnya. Tetapi karena dihadapkan kepada Yakaero milik Yondu, Rocket pun terpaksa nyerah dan hanya bisa pasrah ketika pada akhirnya harus terkepung oleh banyaknya musuh. Hey there, rat! To kill y'all. Your friend. Nebula memanfaatkan keadaan genting ini untuk menghasut Baby Groot agar mau melepaskan borgolnya supaya bisa membantu Rocket. Sementara di luar, Yondu lantas menjelaskan kalau kedatangan mereka ke sini adalah atas permintaan dari Ratu Sovereign yang ingin ngebunuh seluruh tim Guardian of the Galaxy. Dan karena panik mendengar hal tersebut, Rocket tanpa basa-basi langsung berencana menyerahkan baterai Enulux milik kaum Sovereign kepada Yondu. Yondu ternyata mau menerima penawaran Rocket. Cuman para anak buahnya tentu saja menolak itu karena hadiah dari Queen Ayesha jauh lebih besar ketimbang harga dari penjualan baterai-baterai Enulux. Yondu kemudian berdalih kalau ia nggak bakalan mau menerima uang 1 juta kalau resikonya adalah diburu oleh Nova Corps karena menghabisi Quill and the Gang yang merupakan pahlawan mereka. Mendengar itu, salah satu orang kepercayaan Yondu bernama Kraglin akhirnya angkat bicara lalu mengatakan kalau ini hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Yondu untuk melindungi Peter Quill. Kraglin berpendapat kalau seberapa sering pun Quill berkhianat, sang kapten akan selalu melindunginya seolah anak buah lain nggak berarti sama sekali. Pernyataan Kraglin barusan rupanya cukup untuk membuat sebagian besar kawan-kawannya di sini sepakat mendepak Yondu dari posisi kapten, terutama Taserface yang emang sudah sangat lama menginginkan posisinya. Sempat terjadi ketegangan antara kubu yang masih setia kepada Yondu dengan Taserface bersama pendukungnya. Sampai ketika Yondu sudah hendak menyiulkannya ke Arrow, Nebula tiba-tiba muncul lalu menembaknya dari belakang tepat mengenai antenanya ke Arrow hingga membuat Yondu jatuh pingsan disusul Rocket yang juga dibuat pingsan oleh Nebula.
Sementara di tempat lain, Quill CS kini sudah sampai ke Eagles Planet dengan pemandangan yang luar biasa indah. Welcome, everyone, to my world. Igo membawa mereka semua ke dalam kastilnya dan memberitahu kalau dirinya berasal dari kaum Celestial, sebuah ras kuno paling kuat di alam semesta. Ia kemudian juga menceritakan kalau dirinya berawal hanya dari sepotong benda kecil yang terapung sendirian di ruang angkasa. Selama berjuta tahun, ia mempelajari cara mengendalikan molekul-molekul di sekitarnya hingga akhirnya bertambah kuat juga cerdas untuk membentuk molekul tersebut menjadi planet ini. Selanjutnya, Igo yang penasaran terhadap alam semesta ini mulai menciptakan bentuk biologisnya untuk dikirim menjelajah galaksi lalu menemukan spesies lain pertanda kalau dirinya nggak hidup sendirian. Nah, beberapa waktu setelahnya barulah Igo akhirnya bertemu dengan Meredith Quill, di mana itu adalah untuk pertama kalinya ia merasakan cinta, bahkan sampai membuahkan hasil berupa anak yang gak lain adalah Peter Quill. Beralih ke tempat lain, tepatnya saat Groot, Rocket, dan Yondu tengah ditahan oleh Ravagers yang sudah di bawah kepemimpinan Taserface. Yondu bahkan hanya bisa duduk terdiam saat mereka mengeksekusi satu persatu bawahan Yondu yang masih setia dengan cara melemparkan mereka ke ruang angkasa. Taserface terus-terusan menghina Yondu atas ketidakberdayaannya saat ini sembari membanggakan diri sebagai kapten baru. Rocket yang berusaha mengulur waktu agar ia bersama Groot gak sampai ikut-ikutan dilempar keluar angkasa lantas mengolok-olok nama Taserface. Cuman bukannya berhasil mengulur waktu, ia malah akan jadi orang berikutnya yang hendak dilempar. Beruntung Nebula sebagai orang yang paling berjasa atas ketangkapnya Yondu sekaligus kenaikan tahta Taserface segera menghentikan aksi si muka kura-kura lalu menyarankan kepada mereka agar menukarkan Rocket kepada Soft Range dan Yondu kepada bangsa Kree. Nebula minta bagian 10% dari harga kepala dua tahanan ini serta sebuah pesawat. Kemudian tanpa basa-basi Nebula pun diantar menuju pesawatnya oleh Kraglin. Tanpa diminta sama sekali, ia malah bercerita kalau saat kecil dulu Thanos selalu mengadunya dengan Gamora dalam latihan. Akan tetapi sayangnya ia selalu kalah, di mana setiap kekalahannya itu Thanos akan mengganti sebagian dari tubuhnya menjadi mesin secara paksa. Dan karena Gamora sekalipun gak pernah mau mengalah, maka selama bertahun-tahun pula ia mengalami penderitaan ini. Hingga pada akhirnya dendam di hatinya pun mulai membesar, lalu kini ingin segera menuju planet Ego menyusul Gamora sekaligus membalaskan dendamnya. Sementara itu di Eagles Planet sendiri, tepatnya di depan patung ibunya Quill, Ego memohon kepada Peter agar mau memberinya satu kesempatan untuk jadi ayah yang baik dan lantas mengajari Quill cara membangkitkan kekuatan yang selama ini sudah ada dalam dirinya. Di mana hanya dalam sekali percobaan, Quill mampu mengeluarkan Chidori dari kedua telapak tangannya. Close your eyes and concentrate. Yes! Relax, concentrate. You can do it. Bring it back. Chidori tersebut juga mampu diubah Quill menjadi Rasengan berelemen petir. Hingga menggunakan bola petir itu, ia akhirnya merasakan rasanya bermain dengan seorang ayah yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Berpindah ke sisi lain saat Drax bersama Mantis tengah berduaan dan sudah terlihat akrab. Mantis menceritakan kalau Ego sudah mengadopsinya sejak baru menetas dari larva hingga karena hal tersebut ia terpaksa harus tetap tinggal di planet ini untuk jadi peliharaan pribadi Ego. Kemudian setelah menganggap si Drax ini lumayan patut dipercaya, Mantis berencana memberitahukan satu hal penting kepadanya. Cuman karena Gamora dengan wajah cemberutnya tiba-tiba muncul, Mantis yang lugu akhirnya malah mengurungkan niatannya. Balik lagi ke pesawat Ravagers. Di dalam penjara, Yondu menceritakan kepada Rocket tentang masa lalunya yang hanya seorang budak rendahan tawanan bangsa Kree, sebelum akhirnya dibebaskan oleh Stakar, serta diberikan posisi bagus dalam kelompoknya yang gak lain adalah Ravagers. Cuman karena saat itu, Yondu malah melanggar peraturan dengan menculik anak kecil yaitu Peter Quill, Stakar tanpa segan langsung mengucilkan Yondu dari kelompok yang sudah dianggapnya keluarga. Yondu kemudian menanyakan kepada Rocket di mana keberadaan Quill. Rocket menjawab kalau Quill saat ini tengah bersama Ego, ayah kandungnya. Mendengar nama Ego, Yondu seketika kaget luar biasa. Lalu dari awalnya sudah kayak nggak punya semangat hidup, tiba-tiba malah ngajakin kabur dengan memanfaatkan tubuh kecil Groot yang saat ini tengah jadi bahan hiburan para Ravagers bawahan Taserface. Usai dibully habis-habisan, Groot yang berjalan lesu akhirnya kembali sumringah ketika dipanggil Rocket untuk segera mengambilkan antena Yaka Arrow milik Yondu.
That's Monduit. Cuman karena kedunguan si Groot ini sudah mencapai batas maksimum, ia malah mengambilkan celana dalam Yondu. Bukan hanya sekali, Groot selalu mengambil benda yang salah berkali-kali, sampai ia pun akhirnya dibantu oleh Kraglin yang lantas menyerahkan antenanya ke Arrow kepada Yondu sembari menyesali perbuatannya. I didn't mean to do a mutiny. Get the third quadrant ready for release. Yondu segera meminta Kraglin buat nyiapin pesawat kecil, sementara ia sendiri bakal menghabisi satu persatu para Ravagers pengkhianat dengan ditemani oleh Rocket dan juga Groot. Menggunakan Yake Arrow, Yondu mampu menghabisi semua Ravagers pengkhianat tanpa sisa, tak terkecuali Taserface yang spesial ia bunuh menggunakan Yake Arrow berlapis api hingga menyebabkan pesawat induk ini meledak, sedangkan mereka bertiga segera kabur menggunakan pesawat kecil yang sudah disiapin Kraglin. Not the whole ship. Release the quadrant! Aye, Captain. Tanpa koordinasi sama sekali dengan Yondu ataupun Kraglin, Rocket langsung menyetel pesawat untuk menuju koordinat lokasi Ghost Planet, di mana ia ternyata memilih jalur paling mengerikan karena harus melewati 700 titik lompat. 700! Sementara itu di planet Ego, Gamora yang kebingungan karena WhatsApp-nya gak pernah dibalas Rocket, tiba-tiba diajak Peter untuk berdansa. Sesaat hanyut ke bawah suasana, Gamora kemudian mengatakan kepada Quill kalau ia mencurigai ada sesuatu yang gak beres terhadap planet ini. Pertama, Mantis selalu tampak ketakutan seakan hendak ngomong tapi gak berani, ditambah dengan sekarang Rocket sama sekali gak bisa dihubungi. Mendengar kecurigaan Gamora tersebut, Quill seketika menjadi emosi berat hingga membuat mereka berdua akhirnya berantem. Cuman karena gak mau suasana menjadi kacau, Gamora kemudian pergi dengan dalih ingin berusaha menghubungi Rocket sembari mengatakan kalau tim Guardian of the Galaxy adalah keluarga Quill yang sebenarnya. Di bawah sinar mentari, Gamora merenung sendirian, lalu tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan sebuah pesawat yang langsung menembakinya secara membabi buta. Pilot pesawat tersebut ternyata adalah Nebula. Ia terus-terusan menembaki Gamora, bahkan rela memasukkan pesawatnya ke dalam gua. Melihat senapan pesawat terlepas, Gamora bergegas mengambil itu lalu menembakkannya untuk menuntut balas. Cuman karena nggak sampai hati, Gamora kemudian menyelamatkan adiknya tersebut tepat saat pesawatnya meledak tanpa sisa. Bukannya berterima kasih, Nebula malah kembali menghajar Gamora sampai-sampai hampir ngebunuh dia. Akan tetapi Nebula seketika malah melepaskan cekikannya sembari mengatakan kalau ia akhirnya berhasil menang melawan Gamora. Nebula mengungkapkan kepada Gamora tentang seluruh isi hati dan kesedihannya, serta keinginannya di mana ia sebenarnya hanya ingin seorang kakak. Mendengar itu, Gamora langsung sadar kalau selama ini ia sudah sangat egois lalu mengajak Nebula untuk baikan layaknya saudari beneran. Beralih kepada Quill yang sangat kesenangan begitu diberitahu oleh Ego kalau dia juga abadi sama sepertinya. Bahkan Quill juga bakalan mampu membuat planet menggunakan cahaya yang sebelumnya berhasil ia keluarkan. Cuman untuk bisa berbuat sejauh itu, Quill tentunya mesti belajar dulu. Hingga beliau pun lantas mengajaknya menuju kastil untuk penjelasan lebih lanjut. Tanpa sepengetahuan Ego, Mantis rupanya sudah dari tadi mendengarkan pembicaraan mereka dan ia tampak seperti sangat ketakutan lalu bergegas membangunkan Drax untuk memberitahu kalau saat ini mereka semua tengah dalam bahaya besar karena Ego sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sementara itu di dalam gua, Nebula dan Gamora yang berniat untuk balik tiba-tiba dikagetkan oleh tumpukan tengkorak berserakan di dalam sana hingga tanpa basa-basi mereka pun segera menemui Mantis untuk menanyakannya. Mantis menjawab kalau semua tengkorak itu adalah anak-anaknya Ego yang sudah dibunuh akibat nggak bisa mengeluarkan kemampuan seperti Quill. Mendengar itu, Gamora menjadi tambah khawatir terhadap Quill lalu segera mengatur rencana untuk menyelamatkannya.
Berpindah ke pesawat Travagers di saat Yondu mempertanyakan kepada Rocket kenapa ia ngotot ingin menyusul Quill begitu tahu Ego sangat berbahaya. Awalnya Rocket hanya mengatakan kalau ia melakukan ini agar nantinya bisa terus-terusan berbangga diri di hadapan teman-temannya terutama Quill. Cuman Yondu langsung membantah itu lalu mengatakan kalau si Rocket ini sebenarnya sudah menganggap tim Guardian of Galaxy adalah keluarga, sama seperti dirinya yang juga menganggap kelompok Ravagers adalah keluarga. Lanjut setelah Yondu menjelaskan tentang siapa itu Ego, Rocket segera menghubungi Gamora kalau mereka tengah bersiap untuk menuju ke sana. Saat ini di dalam kastil, Quill diberitahu oleh Ego kalau tujuannya menjelajah galaksi bukanlah untuk nyari teman, melainkan ingin melakukan ekspansi ke planet-planet lain agar seluruh alam semesta ini juga akan jadi dirinya. Ego menyentil dahi Quill untuk memberikan gambaran tentang tujuannya tersebut, di mana sentilan ini ternyata juga sekaligus mengunci pikiran Quill agar selalu nurut dengan apa yang dikatakan maupun diceritakannya. Ego melanjutkan kalau rencana ekspansi itu sebenarnya sudah siap karena ia sudah menanam benihnya ke ribuan planet di alam semesta ini yang nanti akan tumbuh menjadi bagian dari dirinya di mana itu bakalan membuatnya abadi. Cuman akibat kekuatan dirinya seorang masih belum cukup, ia lantas kembali berkeliling galaksi menghamili satu persatu wanita di tiap planet lalu menyewa Yondu untuk menjemput anak-anaknya tersebut saat sudah mulai tumbuh. Sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang memiliki gen Celestial sampai akhirnya Peter Quill muncul membawa kekuatan itu hingga membuat rencana ekspansi Ego sebentar lagi akan terrealisasi. Ego mengatakan saat bertemu Meredith Quill, ia benar-benar merasakan cinta yang bahkan membuatnya sampai ingin menetap di bumi. Cuman karena itu pastinya bakal ngebuat rencana ekspansi dan keabadiannya gagal total hingga ia pun memutuskan buat ngebunuh Meredith dengan cara menanamkan tumor di otaknya. Mendengar kebiadaban itu, kesadaran Quill mendadak pulih lalu langsung menembak Ego bertubi-tubi. You killed my mother! Sayangnya itu hanyalah bentuk perwujudan Ego karena ia bisa bangkit sesuka hati. Kemudian Ego yang marah segera menggunakan cahaya miliknya untuk menusuk Peter sekaligus menyerap kekuatannya secara paksa hingga membuat proses ekspansi berlangsung otomatis di mana benih-benih yang sudah ia tanam di ribuan planet termasuk bumi kini sudah mulai menyebar. Beruntung kedatangan Yondu dan Rocket yang seketika menabrak Ego mampu membebaskan Quill juga menghentikan proses tersebut. Kemudian bersama-sama dengan Gamora CS yang kebetulan juga sudah sampai di sana, mereka semua langsung berangkat untuk mencari sekaligus menghancurkan inti dari Ego yang menurut Mantis berada di antara gua-gua di bawah tanah. That's my freaking father! Rocket! Got it! Berpindah ke sisi luar planet saat Kraglin mendapati kalau ratusan drones of range yang masih dendam terhadap Guardian of Galaxy tiba-tiba datang ke sini setelah mengikuti energi dari baterai milik mereka yang masih di bawah Rocket. Kraglin sebenarnya sudah coba mengirimkan pesan kepada Yondu, cuman karena sekarang mereka semua tengah berusaha menerobos gua, pesan Kraglin menjadi nggak kedengeran. That's Ego's core. Sesampainya di pusat Ego's Planet, Rocket seketika mengarahkan seluruh persenjataan mereka kepada inti atau core-nya Ego. Akan tetapi tentunya nggak semudah apa yang dibayangkan karena lapisan core tersebut rupanya sangatlah tebal. Dan di saat genting seperti ini, barulah pesan dari Kraglin akhirnya keterima di mana itu sudah terlambat karena drone-drone soft range seketika sudah mengepung mereka. Mantis, Gamora beserta Drax ketika jatuh ke bawah. Sementara dengan kejeniusannya, Rocket mampu ngebuat bom dari baterai milik soft range yang masih ia bawa dan segera meminta Quill mengcover dirinya menuju core-nya Ego agar bisa meledakkannya langsung dari dalam. Go! Sialnya di saat kayak gini, Ego malah menyadari kegiatan mereka di mana ia muncul menggunakan wujud super besar. Beruntung Mantis rupanya masih mampu menghambat pergerakan Ego dengan menidurkannya secara paksa. I never thought she'd be able to do it.
with as weak and skinny as you. Masalahnya sekarang tubuh Quill maupun Rocket nggak ada satupun yang muat untuk melewati lapisan luar core-nya Ego, di mana mereka terpaksa harus menyerahkan tugas ini kepada Groot yang naasnya susah banget untuk mengerti penjelasan Rocket tentang cara menyetel timer, hingga Rocket pun mau nggak mau harus menyuruh Quill mencari lakban buat memberi semacam tanda. Nah, di saat Quill dan Rocket tengah dalam pertengkaran konyol perkara lakban inilah, Groot nekat membawa bom tersebut menuju pusat otaknya Ego. Bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you. That's Beralih kepada Yondu yang tampak sangat kesulitan karena generator senjata di pesawatnya berhasil dihancurkan oleh Sovereign. Untung saja Nebula rela menggunakan tangan robotnya untuk menggantikan itu dan menerima sakit luar biasa, hingga hanya dengan sekali pencet seluruh drone Sovereign akhirnya mampu dimusnahkan, meski pesawat mereka juga harus ikutan meledak karena kebocoran tangki bahan bakar. Kocaknya salah satu puing ledakan malah jatuh ke kepala Mantis, dimana itu ngebuat dia sampai pingsan sekaligus akan ngebangunin Ego yang dari tadi berusaha dia tahan. Menyadari kalau Ego sebentar lagi bakal kebangun, Yondu segera menyuruh Kraglin untuk melakukan penjemputan. Lalu agar Kraglin mengetahui posisi mereka, Drax pun diminta ke atas duluan sembari ngebawa Mantis yang dalam keadaan pingsan. Akibat dari kebangunnya Ego, tanah pun kini mulai bergetar, dimana itu sampai menjatuhkan Nebula dan Gamora menuju dasar gua. Beruntung tangan robot Nebula masih mampu meraih tebing sekaligus juga tangan Gamora hingga keduanya masih bisa selamat. Sementara di atas sambil nunggu kabar dari Groot, Quill, Yondu juga Rocket harus menghadapi amukan Ego yang langsung membabi buta. Sayangnya nggak ada satupun serangan maupun senjata mereka yang mempan terhadap Ego, dan sebagai planet itu sendiri, Ego bisa dengan mudah membenamkan mereka ke dalam tanah lalu kembali menyerap energi Celestial Peter Quill secara paksa hingga membuat proses ekspansi di ribuan planet termasuk bumi berlanjut lagi. Stop more. Sebelum dirinya ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam tanah, Yondu sempat mengucapkan beberapa motivasi layaknya seorang ayah kepada Quill, dimana itu ternyata membuat Peter mampu mengendalikan kekuatannya lalu melepaskan diri dari jerat Ego dan menghadapinya sebagai sesama Celestial. Hal tersebut tentunya juga berakibat kepada kembali terhentinya proses ekspansi, juga terlepasnya seluruh teman-teman Quill dari jeratan Ego, terutama Groot yang akhirnya menemukan core utama Ego lalu mengatur timer peledaknya selama 5 menit. Mengetahui timer sudah jalan, Rocket bergegas menjemput Groot juga memberitahu Yondu. Cuman sebagai bentuk penebusan dosanya terhadap Quill di masa lalu, Yondu memutuskan buat menunggu Quill menyelesaikan pertarungannya dulu, baru nanti akan balik sama-sama. Hingga setelah memberikan baju antariksa plus jetpack yang hanya tersisa satu, Rocket langsung pergi menyusul teman-temannya di dalam pesawat. Bye, Twig. Where's Peter? I can only afford to lose one friend today. Beralih ke pertarungan antara Ego dan Peter, di mana setelah mampu mengendalikan kekuatannya untuk berubah jadi apapun, Quill malah membentuk dirinya menjadi Pac-Man saat hendak menahan serangan Ego yang berubah jadi raksasa batu. Sekuat tenaga, Quill terus berusaha menghambat pergerakan Ego yang sudah tahu kalau di samping core utamanya terdapat bom, hingga akhirnya ia pun berhasil, di mana saat otaknya hancur, Ego seketika lenyap di susul planetnya yang juga berangsur hancur. Menyadari kekuatan Quill otomatis menghilang mengikuti Ego, Yondu lantas segera menjemput Quill dengan jetpacknya lalu memakaikan baju antariksa kepada Quill saat mereka sudah keluar dari planet meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri, dimana itu membuat Quill sedih luar biasa karena sekarang ia baru tahu kalau Yondu diam-diam sangat menyayanginya seperti anak sendiri.
No! Selanjutnya di dalam pesawat, Peter juga semua rekan-rekannya termasuk Kraglin memberikan penghormatan terakhir kepada Yondu. Quill mengungkapkan kesedihan yang mendalam serta rasa syukurnya karena pernah memiliki seorang ayah sebaik Yondu, dan diiringi kesedihan inilah jenazah Yondu akhirnya dikremasi. Sebelum nantinya akan berpisah, Kraglin lantas memberikan Zune Music Player berisi ratusan lagu kepada Quill, di mana benda ini nggak lain adalah hadiah dari Yondu yang belum sempat ia berikan secara langsung. Kemudian Quill juga dengan senang hati menyerahkannya ke hero-nya Yondu kepada Kraglin, sembari mengatakan kalau Yondu pasti bakalan senang jika senjatanya diwarisi oleh Kraglin. Sementara di sisi lain, Gamora yang melihat Nebula sudah ingin beranjak pergi bergegas menyusul dia untuk mengungkapkan permintaan maaf serta penyesalannya. Gamora juga mengajak sang adik buat gabung di tim ini, cuman karena si Nebula lebih milih menyelamatkan galaksi dengan caranya sendiri alias membunuh Thanos, maka mereka pun akhirnya melakukan pelukan perpisahan. Pelukan hangat yang selama ini sudah sangat dirindukan oleh Nebula. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan semua orang, Rocket ternyata sudah mengabarkan perihal kematian serta tindakan terakhir Yondu kepada pimpinan Ravagers pusat, hingga setelah mendengar kabar tersebut, mereka semua di bawah komando Stakar-Ogord tiba-tiba datang untuk melakukan pemakaman ala Ravagers sekaligus memberikan penghormatan mereka kepada Yondu. He didn't let us down after all, Captain. Berpindah ke bagian lain galaksi, tepatnya saat Ratu Ayesha tampak sudah sangat marah karena seluruh usahanya untuk menghabisi tim Guardian of the Galaxy selalu gagal total. Hingga ia pun nekat menggunakan hampir semua sumber daya soft range hanya untuk membuat bayi tabung super kuat bernama Adam Warlock, di mana ia diciptakan khusus buat melenyapkan tim Guardian of the Galaxy. Lalu film ditutup dengan scene ketika Groot sudah mulai besar dan luar biasa ngeselin karena kecanduan game FF. The end. So guys, itulah tadi alur cerita dari film Guardian of the Galaxy Volume 2 yang rilis tahun 2017 lalu. Urutan ke-12 dari daftar film-film MCU yang keseluruhannya bakal aku ceritain. Gimana nih menurut kalian? Komennya di bawah. Kemudian untuk melanjutkan cerita di atas berdasarkan timeline waktunya, next video aku akan rangkum urutan berikutnya yaitu film The Avengers Age of Ultron yang rilis pada tahun 2015. Well, terima kasih udah mau nonton sampai akhir. Aku Zai pamit. See you!